nanti menjadi salah satu modul di praktikum UO 1 ya. Biasanya yang megang saya, biasanya meskipun tidak mesti ya, cuma yang sering itu ini, pemahamannya kurang ya. Jadi waktu tes praktikum itu kurang pemahamannya setelah ada tanya jawab tes itu ya. Maka ini minta tolong nanti proses seperti ini modulnya, pengertiannya, cara menghitungnya seperti di sini nanti ya, saat Anda melakukan praktikum U1 semester depan ya. Jadi sedimentasi itu pengertiannya adalah, tadi saya gesernya. Tadi ada yang nambah dulu nih. Pengertiannya adalah proses pemisahan selari menjadi cairan jernih dan selari yang lebih pekat ya, dengan membawakan konsep gravity settling atau pengendapan. Jadi konsep yang dipakai adalah nanti pengendapan partikel melalui fluida. Contohnya selari itu yang gampang nanti kalau di praktikumnya digunakan tuh clay, tanah dicampur air. Ya seperti air sungai itu warnanya. Keruh terus itu diendapkan karena ada partikelnya di situ. Diaduk, mungkin terus diendapkan. Nah, nanti mengamati proses pengendapannya itu ya. Kalau tanah ditaruh nanti di percobaannya ditaruh di gelas ukur besar ya, 1 liter atau berapa tuh ya. Selarinya tanah itu kalau mengendap tuh pengendapannya apa itu jenisnya? Ini konsepnya dari situ dulu. Pengendapannya apa jenisnya? Kemarin kan sudah kita pelajari itu sebelumnya. Siapa perwakilannya yang menjawab? Pengendapannya apa jenisnya? Michael Nuh. Ini namanya tertulis di sini soalnya, terpampang di layar. Pengendapannya jenisnya apa? Tadi kalau selari tanah tadi ya misalnya ya. Tanah dicampur air, diaduk, terus biarkan mengendap. Jenis pengendapannya itu apa? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Siapa yang tahu kira-kira? Yang lainnya, siapa yang masih ingat yang beberapa bab yang lalu? Itu pengendapan itu jenisnya 2 saja, itu apa sama apa? Yang ingat siapa? Jenisnya cuma 2. Settling itu ya, pengendapan atau settling istilahnya. Jenisnya cuma 2. Yang ingat siapa? Yang satu adalah free settling, ya, free settling. Yang satunya apa? Hindered settling, Pak. Kan ingat ya, hindered settling cuma 2 itu saja. Free settling sama hindered settling. Kalau free settling itu gampangnya apa cirinya? 1, partikel tunggal, tidak ada yang mengganggu. Kalau hindered, partikelnya banyak, ya, tetangganya ada, sehingga ada interaksi gaya elektrostatik misalnya ya, tolak menolak atau tarik menarik atau mungkin tumbukan dengan partikel tetangganya sehingga geraknya itu tidak free, tidak bebas. Ya, diingat-ingat itu. Kalau tadi selari tadi, tanah tadi mengendapnya yang free settling atau hindered settling kira-kira yang mendekati kira-kira. Yang mana? Kayaknya sih hindered ya, soalnya banyak banget. Yang apa?
hindered settling ya Pak, soalnya kan banyak partikelnya. Ya, hindered ya, meskipun nanti kalau praktikum itu diukur kecepatannya terus ngitung kalau secara teori free setting kecepatannya berapa, hindered settling berapa secara teorinya konsepnya. Deket yang mana, tapi kira-kira kalau secara konsep ya hindered karena banyak sekali itu partikelnya ya. Ribuan mungkin, bahkan kalau partikelnya kecil sekali bisa jutaan satu gelas ukur gitu ya. Hindered settling. Sekarang coba saya ingatkan lagi, kalau hindered settling itu kecepatan settingnya itu tergantung apa, saya bukanya aja ya. Sebentar, ini share-nya berarti harus di stop ya. Nanti yang dipakai ini soalnya konsepnya. Mana tadi? Sebentar, aku mesti hilang kalau habis dibuka ya. Nah ini ya, hindered settling ini waktu bab sebelumnya ya. Itu rumusnya adalah ini kecepatan settingnya VH ini ya. Jadi ini tergantung apa ya, dilihat di ruas kanannya ini. Jadi kalau itu kita punya selare gitu ya, selare tanah dicampur air, dimasukkan gelas ukur, dibiarkan mengendap, nanti kecepatan mengendapannya tergantung apa? Tergantung ini. Ya, tergantung apa jadinya? Rho partikel, rho bak. Bak itu ya campuran antara ya air dan padatannya itu ya. Ini diameter partikel, viskositas bak. Viskositas bak itu bukan viskositas air, viskositas seluruhnya, air yang sudah ada partikelnya ya, atau selarenya. Di mana viskositas bak itu tergantung ini ya. Tergantung apa nih, dulu masih ingat, ini viskositas cairannya, yang X ini apa? Fraksi volume fluida dalam suspensi. Ya, fraksi volumenya kan di suspensi itu ada fluidanya, airnya, misalnya ada partikelnya. Nah, fraksi volume airnya itu berapa? Kan tidak 100% karena ada partikelnya ya. Artinya semakin partikelnya banyak ya, maka X-nya semakin kecil ya. Ini karena ini fraksi volume fluidanya. Nah, kalau partikelnya semakin banyak itu artinya apa? Konsentrasi partikelnya atau konsentrasi selarinya semakin tinggi. Pengertiannya kan begitu ya. Atau X itu gampangnya ya konsentrasi ini. Meskipun di sini fraksi volume ya, tapi ini pengertiannya konsentrasi. Kalau misalnya semakin pekat, ya ininya semakin rendah X-nya ini ya. Tergantung konsentrasi. Jadi kecepatan settling itu ya kalau sudah zatnya tertentu kan tadi tanah ya, dipanjukkan kan rho partikelnya kan tetap tanah. Ya mau kecil besar ya sama ya. Ininya sama aja di situ, di gelas ukur tadi sama ya. Terus diameter partikelnya ya tetap itu aja tidak berubah ya. Tergantung itu di diameternya, distribusinya merata atau enggak, artinya melebar atau runcing di satu ukuran tertentu. Nanti kalau mau praktikum saya diayak ini ya. Diayak karena nanti nyoba yang ukurannya berbeda-beda juga ya. Dipakai ayak, fraksi ayakan yang ukuran sekian-sekian itu. Sehingga tergantung apa nanti kalau itu bisa dibayangkan ya. Kalau mengendap ya kecepatannya tergantung tadi kan ininya tidak berubah ya, ininya tidak berubah. Sehingga ini tergantung U ini ya, U sama rho ini semuanya sebenarnya itu tergantung ini ya. X tadi apa? Fraksi volume cairan yang itu identik ya atau terkorelasi dengan konsentrasi selarinya, konsentrasi padatannya ya. Artinya apa? Kecepatan pengendapan itu kalau materinya sudah tertentu begitu, cairan tertentu tuh hanya tergantung ini. Hanya tergantung konsentrasi mu ini ya. Selama konsentrasinya tetap tidak berubah ya ininya mestinya tetap, rho partikelnya tetap, diameternya kan ya itu saja partikelnya yang sudah kita campurkan tadi.
Ya, jadi kecepatan menghadapnya itu hanya boleh dikatakan dalam kasus ini, ya contoh yang selare tanah diaduk itu hanya tergantung konsentrasinya. Ini yang perlu diingat ini, yang perlu dipahami dalam memahami fenomena sedimentasi nanti. Ada pertanyaan ini, paham ya? Pokoknya kalau konsentrasinya sama, kecepatan hydrate-nya tadi ya, kecepatan settingnya tadi sama. Kalau konsentrasinya berubah, berubah. Kalau konsentrasinya semakin tinggi, kecepatan pengendapannya gimana? Kemarin udah belajar. Kalau konsentrasinya semakin tinggi, V hidrogennya itu gimana? Halo? Makin kecil atau makin besar itu aja, kalau konsentrasinya semakin tinggi, kecepatannya. Semakin kecil ya, Pak? Makin kecil ya, karena kan hydrate itu sama free kan juga tinggi free, ya. Free itu bebas. Kalau ini ada yang ganggu, hydrate aja lebih kecil dari free, apalagi kalau pekat. Ini pokoknya konsentrasi semakin tinggi, kecepatannya semakin rendah. Itu aja yang diingat ya. Oke ya, itu ya diingat-ingat ya. Satu konsep penting dalam memahami nanti proses sedimentasi. Saya pindah lagi ke tadi yang slide tadi ya. Nah, ini kembali ini ya. Kemudian sedimentasi itu dibedakan dua ya. Sedimentasi selari yang saya tadi, yaitu dinamakan sedimentasi batch dan sedimentasi kontinu. Bedanya apa kira-kira? Kalau sedimentasi bed tidak ada umpan masuk dan keluar. Ya. Ya tidak ada yang dalamnya tidak ada yang masuk keluar. Selari diaduk di gelas kimia, gas ukur tinggi itu dibiarkan. Dia di belakang endap berarti namanya sedimentasi bed karena tidak ada umpan masuk, tidak ada umpan keluar. Yang satunya adalah sedimentasi kontinu, itu yang ada di industri yang sering. Contohnya kalau kalian pernah kunjungi pabrik itu ya, pengolahan limbah. Pengolahan limbah nanti terakhirnya itu ada partikel-partikelnya ya. Jadi zat yang biodegradable itu diubah menjadi yang satu jadi gas, terus nanti di situ ada partikel ya, nggak tahu itu dari mikrobanya atau apa yang mati gitu ya. Sehingga produk akhir itu cairan ada partikelnya. Nah, partikelnya itu suka diendapkan ya, bukan suka ya, mesti diendapkan gitu. Jadi terdiri dari partikel yang tadi bakterinya atau partikel yang tidak terdegradasi, tidak bisa degradasi. Itu diendapkan di dalam kolam bak yang sangat besar. Kalau Anda lihat di Google itu ya kelihatan itu baknya sangat besar. Kalau di industri biasanya di bagian belakang baknya besar terus kelihatan ada jembatannya itu ya. Itu adalah sedimentasi kontinu karena apa? Di situ umpannya diberi terus. Umpannya itu adalah limbah tadi yang mau diendapkan. Nanti yang masuk, yang keluar itu apa? Cairan jernih sama lumpur yang pekat. Secara terus-menerus itu keluar. Ya. Dengan proses steady state, ya itu yang kontinu. Kalau bed tadi, nah nanti di topik ini nanti kita harus bisa waktu mendesain kontinu, ya merancang alat sedimenter atau namanya clarifier atau namanya juga thickener ya, karena lebih thick itu lebih pekat produknya. Untuk merancang itu tuh perlu data percobaan bed. Ya. Jadi mau mencoba bed dulu dengan selare yang sama, dengan lumpur yang sama, dengan suspensinya yang sama. Makanya nanti di praktikum view itu Anda mencoba secara bed ini dengan gelas ukur, kemudian merancang sedimentasi kontinu yang namanya clarifier tuh. Kalau andaikan umpannya tuh
seperti umpan selare ini, terus lajunya sekian berapa, besarnya alat itu berapa. Nanti dijelaskan di topik ini konsepnya. Jadi ada bed, ada continue. Nah sekarang kita diskusi yang bed dulu. Kalau bed itu seperti ini fenomenanya. Ini selare ya, ini gelas ukur lah gampangannya ya. Selare diaduk ya, air dicampur tanah diaduk, merata, dimasukkan awalnya ketinggian tidak penuh sekali segini. Ya, segini. Lah ini ketinggian selare yang ada partikelnya itu namanya Z. Z ya, namanya sebenarnya ketinggian interface nanti akhirnya itu. Tapi ini kan belum ada interface-nya. Nah ini kalau dibiarkan mengendap, nanti akan berubah seperti gambar kanannya ini. Ya, ada cairan yang jernih, terus di bawahnya ada selarenya. Ya, di bawahnya ada selarenya. Nah, selarenya itu ada lapisan-lapisan begini. Ya, ada lapisan-lapisan begini. Ini bisa dibayangkan kenapa terbentuk lapisan ini, terutama yang bawah ini. Karena partikel yang paling bawah sini ya, begitu settling dia akan tertahan oleh dasar tabung ini ya. Nah, dia kan cenderung ngumpul kan. Jadi makanya pekat. Nanti di atasnya settling ngumpul lagi, nanti semakin tinggi. Dan yang ngumpul ini tidak diam, tetap settling. Artinya settling sampai lebih padat lagi dari waktu-waktu terus begitu. Semakin lama waktunya semakin padat yang di bawah. Di atasnya tadi mengikuti gitu. Begitu yang ini terus ketemu yang tadi zona yang padat tadi ya ikut terus memadat, merapat. Sehingga terbentuklah ini. Jadi ini begitu diendapkan dari T0 start gitu ya. Ini kecepatan pengendapannya gimana? Di sini, yang gambar B aja. Ini kecepatan pengendapannya gimana? Partikelnya itu. Katakanlah sama aja lah, yang lebih mudah ya. Itu kan kalau praktikum nanti diayak untuk mendapatkan yang sebisa mungkin sama. Ini katakanlah diameter dianggap sama, densitasnya kan sama juga, tanah. Ya, jadi ini kecepatan pengendapannya gimana? Setiap partikel ini sama atau enggak? Sama atau enggak? Dari seluruh partikel yang ada, enggak tahu berapa juta itu partikelnya. Siapa yang belum dapat? Pertanyaannya sama enggak seluruh partikel kecepatan mengendapnya? Setelah ini, setelah melihat yang B saja. Ini kan belum mengendap yang A, setelah mengendap yang B. Gimana? Gimana? Masing-masing punya pendapat, jangan takut salah, kan harus berpendapat orangnya. Enggak boleh diem, nanti kalian kalau kerja rapat nanti ditanya masa diem. Coba, sama atau enggak sama? Ya salah enggak apa-apa kan? Masa harus saya tunjuk ini? Nama yang di sini ya. Antoni Sanjaya. Ini namanya di sini ya. Beda, Pak. Jadi ngikuti ya. Iya, Pak, ngikut, Pak. Gimana? Sama atau enggak seluruh partikel pendapat? Yang kasus ini B nih, gambar B nih. Setelah didapatkan kan jadi B tadi ceritanya. Beda Menurut kamu kayaknya. sama atau enggak? Kenapa? Kayaknya beda, Pak. Bedanya yang mana? Dijelaskan. Kalau lihat dari gambarnya itu kayak
ada yang udah ngendap duluan, ada yang belum gitu Pak. Jadi menurut saya beda sih Pak. Ya, yang beda itu yang mana? Mana kan kita bicara kecepatan. Yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil gitu kan. Yang ditanyakan ini kecepatan mengendapnya. Ini belum ada yang ngendap ya, partikel tadi kan terus yang di bawah tadi cuma ngumpul, terus ngumpul juga mengendap juga. Yang berhenti cuma yang lapisan molekul partikel paling bawah yang nempel di dasar, yang lainnya kan belum nempel. Jadi yang beda yang mana kecepatannya? Caroline Elva, ini namanya muncul nih di display sini. Gimana? Caroline. Halo, Caroline, bisa dengar? Halo? Nggak dengar, Caroline. Bisa dengar, bisa ngikutin tadi ya? Pertanyaannya bisa ngikuti? Masuk. Saya barusan masuk, Pak. Barusan masuk. Feren, yang muncul namanya Caroline, Feren sama Anthony di sini. Feren. Kayaknya lebih cepat Gimana? yang atas Pak, soalnya yang di bawah kan udah lebih rame. Jadinya Lebih fraksi rame, volume ya. bebasnya lebih banyak di atas. Ya, betul ya. Jadi 10 menit lagi mati nanti dinyalakan lagi ya. Jadi tadi itu in the settling, kalau partikelnya sudah tertentu tanah, misalnya kan rho partikelnya tetap, diameternya katanya tidak berubah ya. Hanya tergantung apa konsentrasi. Di sini kita lihat konsentrasinya kan beda, yang bawah kan lebih pekat. Dan masih ngendap loh bawah ini masih pekat. Jadi kecepatannya beda. Yang pekat lebih lambat, yang bawah ini lebih lambat. Ini konsentrasinya semakin bawah semakin pekat, artinya apa? Kecepatan pengendapannya yang bawah itu semakin lambat. Ini dibiarkan sehari aja belum selesai settlingnya. Ya, kalau biarkan besoknya itu lebih padat lagi dan di bawahnya sini. Artinya tetap settling. Ya, semakin ke bawah semakin pelan ya. Ini ya. Kemudian terbentuk cairan jernih ya. Ini dianggap tidak ada partikelnya sehingga betul-betul ada garis pembatas antara cairan jernih dan bagian yang ada selarenya. Garis pembatas ini sering disebut interface istilahnya ya. Interface. Makanya Z itu adalah ketinggian interface istilahnya nanti. Nah ini di gambarnya ini, yang sebelah kanan nih interface height ya, ketinggian interface Z ini. Awalnya ya sama dengan ketinggian selari karena belum ada ngendap ya. Nanti lama-lama ketinggian interface-nya itu turun gitu. Dan seterusnya. Sampai berhenti biasanya lama sekali, sehari aja belum selesai biasanya. 24 jam itu belum selesai. Nah ini ada batas interface nih ya, interface-nya itu bisa jelas atau tidak ini. Artinya kemungkinan bisa jelas atau juga tidak jelas, kira-kira pengaruh apa? Interface ini bisa tajam gini atau kadang-kadang agak kabur, itu pengaruhnya apa kira-kira? Kalau diameter partikelnya gimana? Kalau diameternya partikelnya betul-betul seragam, ya ini bareng sekali gitu ya. Tapi kalau kita namanya partikel alamiah, misalnya tanah itu meskipun diayak kan enggak mungkin seragam 100%, sama kan mesti terdistribusi gitu meskipun sudah dipisahkan. Masih ada yang beda sehingga yang kalau yang beda yang agak kecil kan belakangan. Ya. Terus semakin kecil lagi fraksi sedikit belakangan lagi. Sehingga ininya sering kabur ya, bukan sering kalau di praktek nanti agak kabur ya karena tidak mendapatkan partikel turun seragam. Tapi ya, kalau yang dicoba misalnya ke lereng kaca itu ya, lereng kaca itu terus membuat yang ukurannya mencetak ukurannya sama ya ini kira-kira jelas ya nih antara kumpulan kering sama jernihnya bareng kan ya.
Jadi kalau nanti tanah, kalau Anda praktikum ini kabur ya nanti dicari kira-kira di mana gitu anunya, yang batas antara agak jernih dengan keruh. Ini sering gitu. Kemudian ini ada zon-zonnya begini ya, karena tadi mengendap. Salah satu zonnya yang ya semuanya penting ya, tapi yang sering harus menjadi perhatian ini zon B. Zon B itu adalah zon yang konsentrasinya sama dengan konsentrasi awal. Makanya ini arsirannya sama. Kenapa kok ada ini? Kenapa ada zon B? Karena apa? Dia belum ketemu yang tadi, yang apa ngumpul di bawah, dan ngumpulnya kan dari bawah dulu. Sehingga yang ketemu itu kayak yang bawah itu yang ketemu. Yang atasnya kan enggak ketemu. Selama belum ketemu yang bawah tadi, yang ngumpul tadi, ya ininya kecepatannya kan sama. Turunnya bareng-bareng. Ya. Ini diasumsikan panknya ukurannya sama persis aja gitu ya. Ini kan bareng-bareng anunya, mengendapnya. Sehingga selama belum ketemu yang sama tadi, ini adalah ada zon ini ya, zon B namanya, yaitu zon dengan konsentrasi sama dengan konsentrasi awal. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Terus satu konsep lagi begini, interface-nya itu kan turun, mengendap. Nah turunnya nanti diamati kalau percobaan terhadap waktu. Turunnya interface itu per menitnya berapa senti, itu artinya kecepatan turunnya interface. Ya, kecepatan turunnya interface. Ini di kanannya ada grafik Z terhadap waktu, jadi diambil titik-titik, waktu sekian, Z-nya sekian, waktu sekian, Z-nya sekian. Nanti slope-nya itu merupakan dz per dt ya, atau kecepatan turunnya interface. Kecepatan turunnya interface itu sama dengan apa? Ini konsep yang sangat penting ini. Ini kan interface-nya turun. Kecepatan turunnya interface itu sama dengan apa itu? Ada yang berpendapat? Kecepatan turunnya interface sama dengan kecepatan apa? Kecepatan hindered settling-nya, Pak, bukannya? Hindered settling yang tadi kan macam-macam hindered settling-nya. Hindered settling-nya tuh satu macam atau banyak macam kecepatannya? Beda-beda, Pak. Nah, beda-beda. Berarti gimana? Kalau kecepatan turun interface kan cuma satu macam, setiap satu waktu. Berarti gimana? Mungkin penjelasannya sudah betul, cuma diperbetul gitu ya, diperjelas. Kalau jawabannya cuma kecepatan di setting, nanti ya disangka aja loh, kecepatan di settingnya macam-macam kok. Banyak tadi. Jadi gimana? Siapa tadi yang jawab ini? Faren ya? Iya, Pak. Iya, gimana penjelasannya? Kecepatan turunnya interface sama dengan yang lain? Sama dengan kecepatan hindered settling partikel yang ada di interface, ya itu yang kurang penjelasannya. Ya karena kan partikel ada yang di bawah juga, kecepatannya lain ya. Kecepatan turunnya interface itu selalu ini ya, sama dengan kecepatan hindered settling partikel yang berada di interface ini yang paling atas. Ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ini ya zon B ini kan tadinya tebal, terus lama-lama nanti kan yang bawah kan terus mengumpul tadi ya. Lama-lama menyempit, terus akhirnya gimana? Akhirnya. Yang zon B itu akhirnya gimana? Hilang ya, ini jadi hilang ini. Yang jadi gambar yang C ini ya. Hilang nanti ini interference rate, nanti pas yang partikel di atas itu turun-turun ketemu yang tadi, yang berkerumun tadi. Ya udah berkerumun jadinya hilang ini, jadinya hilang. Ya, jadi dari awal itu zon B-nya ada, terus menyempit, akhirnya zon B-nya hilang. Sehingga
dari fenomena ini ada periode di mana zone B-nya ada, mulai dari T0 sampai suatu saat T tertentu nanti zone B-nya hilang. Nah, selama selang waktu itu kecepatan turunnya interface gimana? Katakanlah zone B hilangnya itu T1 misalnya. Sehingga dari T awal sampai T1 itu kecepatan turunnya interface itu gimana? Tetap atau semakin lambat? Itu aja pilihannya. Dari T0 sampai T1. T1 adalah saat zone B-nya hilang. Tetap, Pak. Tetap. Karena apa? Kok tetap? Penjelasannya apa? Karena zone B-nya masih ada. Ya, karena zone B-nya masih ada. Terus kalau zone B-nya masih ada, kenapa kok tetap itu? Lebih Karena hindrance settling di zone B kan selalu sama. Sama ya. Karena di interface konsentrasinya tetap konsentrasi awal itu ya. Di interface itu konsentrasinya selalu ini selama zone B-nya ada, konsentrasi semula awal. Sehingga menurut teori ini tetap ini sampai zone B-nya hilang kecepatannya tetap. Baru setelah zone B-nya hilang, di interface-nya itu konsentrasinya jadi lebih pekat dari zone awal, ya, dari konsentrasi awal, sehingga kecepatan turun interface-nya itu pelan. Nanti dia ngumpul dari waktu-waktu dia semakin pekat ini, karena ke bawah kan semakin pekat. Semakin pekat sehingga setelah zone B-nya hilang, nanti kecepatan interface-nya makin lama makin turun semakin pekat itu. Nah, nanti kalau percobaan ini mengamati Z ini, ketinggian interface terhadap waktu, kurvanya kira-kira begini. Nah, pasti nanti ada dari kurva ini adalah ada periode di mana zone B-nya belum hilang. Itu cirinya apa kalau dari kurva Z terhadap T? Dia Z terhadap T-nya kalau zone B-nya masih ada gimana? Kurva Z terhadap T. Istilahnya di anu itu ya enggak bisa cepet itu. Lihat di buku aja nanti rumusnya itu. Pokok-pokok konsepnya aja. Tadi apa? Dari T1 sampai tadi T0 sampai T1 bukan T1 ini ya. Dari T apa itu? T zone B-nya hilang gitu ya. Itu cirinya apa di kurva ini? Di kurva Z terhadap T. Cirinya kan tadi kecepatan pengendapan itu kan dz per dt. Terus kecepatan pengendapan interface itu dz per dt kan ya. Terus selama dari awal sampai zone B-nya hilang itu kecepatan pengendapan interface-nya tadi gimana? Konstan. Ya dz per dt-nya juga konstan.
Kalau DZ per dt konstan, artinya kurvanya itu apa? Linier. Betul enggak? Linier. Jadi kurva ini mesti menurut teori itu linier dulu, baru setelah surveinya mulai lengkung, ya, slope-nya mulai landai. Awalnya tuh linier, menurut konsep ya. Makanya di sini disebutin ya konstan rate ini, linier baru mulai lengkung, ya, begitu ya. Nanti kalau percobaan juga begitu, meskipun tidak linier persis ya. Kalau ngambil data kan tidak mungkin persis ya. Ya itu yang awal-awal dicari yang kira-kira bagian linier yang mana, karena menurut konsep linier dulu. Baru lengkungnya itu semakin lama slope-nya semakin datar, dan seterusnya. Ini dibiarkan lama itu. Kalau sedimentasi bisa sehari lebih, 2 jam lebih ya. Semakin pekat gitu ya. Dibiarkan nanti semakin padat tuh kalau tanah itu, semakin padat di bawah. Itu konsep yang penting itu ya. Terus dari kurva ini yang penting nanti kan Anda dapatkan kurva ini ya, terus di plot gitu ya, linear habis itu lengkung. Maka bisa dapatkan kecepatan pengendapan interface setiap saat dengan cara apa? Menarik garis singgungnya. Garis singgung ini ditarik kayak gini di satu T tertentu, maka yang memotong sumbu tegak dinamakan ZI, sehingga slope di titik ini, di titik tertentu tadi apa? Slope-nya adalah ini. Kalau di T1 ditarik garis ke sini Z-nya Z1, maka slope-nya apa? ZI min Z1 per T, gitu aja. Pokoknya slope-nya aja lah, caranya gimana. Nah ini slope-nya makin lama makin turun. Artinya kecepatan pengendapannya makin turun. Sehingga kalau ditanya kecepatan pengendapan partikel pada konsentrasi awal ini berapa? Ya ini, yang lurus ini slope-nya. Kalau pada konsentrasi tertentu di interface, ya di saat T itu berapa? Saat T sekian, kondisi interface-nya di situ ya ini. Misalnya pada T1 ini ya, ini kan sudah tidak linear. Kecepatannya kan ini, slope-nya ini. Slope ini merupakan apa? Kecepatan pengendapan partikel di interface pada saat T1. Yang gambar ini. Ini dz per dt-nya kan slope ini merupakan kecepatan pengendapan partikel di interface pada saat T1. Ya, berapa konsentrasinya di interface pada T1 itu? Kan fungsi konsentrasi aja tadi. Demikian juga untuk TT yang lain ya. Demikian juga untuk TT yang lain. Kalau misalnya konsentrasi awalnya itu katakanlah satuannya ya, apa angkanya itu 10. Ya, 10. Ini 10 konsentrasinya. Terus nanti dibiarkan ya. Tadinya 10, terus di interface itu tadinya 10 sampai zone B-nya hilang. Setelah zone B-nya hilang, yang konsentrasi di interface-nya itu akan meningkat kan ya. Katakanlah meningkatnya itu yang gampangnya angkanya ya bulat. Jadi 11 yang di interface. Setelah 11 dibiarkan lagi nanti akan meningkat ya. Secara kontinu meningkatnya itu jadi 12 misalnya. Ini gampangnya ya, mungkin 11, 11,1, 11 pokoknya kontinu meningkatnya. 12, 13 dan seterusnya ya. Sehingga interface itu begitu. Awalnya mulainya 10, konsentrasinya akhirnya nanti meningkat 11, 12 dan seterusnya sampai kapan? Sampai kapan itu dihentikan. Kalau sampai katakanlah 3 jam nanti suatu saat interface-nya pada 3 jam itu konsentrasinya katakanlah 60 ya. Berarti selama 3 jam tadi di interface konsentrasinya mengalami perubahan dari 10 sampai 60. Betul gitu ya? Selama 3 jam, andaikan terakhir itu konsentrasinya 60, maka selama 3 jam itu di interface konsentrasinya berubah dari 10 sampai 60. Betul gitu ya? Betul enggak gitu? Betul ya? Iya, Pak. Terus kalau saya tanya, kalau ada yang ditanya, kecepatan pengendapan selare ini, zatnya yang dicampurkan tadi, pada konsentrasi 40 itu gimana? Bisa nggak dicari? Atau ada nggak angkanya? Ya mesti ada, mesti salah satu slope di sini kan ya.
Terakhirnya nanti kan terakhirnya pada saat 3 jam, T-nya 3 jam ya. Dari kurva Z ini ya. Pada saat T-nya 3 jam itu Z-nya tertentu, di Z itu konsentrasinya interface-nya 60-an ya. Berarti yang kalau ditanya 40 ya di antara T 3 jam sama T0 itu mesti di situ ya. Slope salah satunya di situ kan ya. Nah, ini slope-nya kan banyak sekali nih. Bahkan tak hingga jumlahnya kalau kontinu gini kan, menurut matematika kan. Gerak dikit slope-nya berubah gitu. Ya kalau ditanya konsentrasi 40 berapa? Ya mesti di antara tadi yang T di sini 3 jam sama T0 slope-nya ya. Di situ mesti. Betul ya? Iya, Pak. Betul enggak gitu? Artinya apa? Dari data ini kita bisa atau pasti ada kecepatan pengendapan berbagai konsentrasi. Dari konsentrasi awal sampai konsentrasi terakhir kapan dihentikan gitu ya. Nah, dari data percobaan bed ini sebenarnya tujuannya untuk mencari itu hubungan antara konsentrasi dan kecepatan pengendapan. Ya kebetulan yang diamati konsentrasi di interface, tapi secara umum itu sebenarnya ya pokoknya konsentrasinya segitu, kecepatan segini, mau di interface mau enggak gitu, sama aja. Kebetulan yang diamati di interface, kalau pas di tengah konsentrasinya segitu, saat proses ini ya kecepatannya sama. Artinya dari data, dari percobaan ini kita mendapatkan apa? Korelasi antara konsentrasi dan kecepatan pengendapan. Kalau konsentrasinya sekian, kecepatan pengendapannya sekian. Kalau konsentrasinya sekian, kecepatan dari kurva ini. Ya. Cuman ini melalui interface pengamatannya. Makanya tadi konsentrasi interface yang diamati. Dipahami ya? Nah, nanti data itu digunakan untuk desain bed. Kalau desain desain continue itu harus tahu kalau konsentrasi sekian berapa kecepatan setringnya begitu intinya ya. Terus nanti setelah ini tuh ada metode pada saat T1 ini misalnya ya. Ini kan kecepatannya kan ini tadi ZI min Z1 per T1 kan yang kecepatan pada saat T1. Pada C1 itu berapa konsentrasi di interface itu bisa dihitung dengan penurunan raca massa sederhana ya di bawah ini nanti bisa dihitung sehingga kita tahu saat T1 itu konsentrasi interface-nya sekian, kecepatan pengendapannya sekian. Atau secara umum kalau konsentrasi sekian yang saat T1 tadi interface-nya kecepatan pengendapannya sekian. Demikian juga untuk titik-titik yang lain. Sehingga nanti kita mendapatkan korelasi tadi C sekian, kecepatan pengendapan sekian, C sekian, kecepatan pengendapan sekian. Itu yang mau diperoleh dari data bed itu aja pengertiannya. Nah, cara mendapatkan ini pada T1 konsentrasinya berapa, itu pakai neraca massa ya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Pakai neraca massa. Saya enggak jelaskan detail ya. Mana ya? Ini harus baca ini. Ini kalau diceritakan ini kadang-kadang detail gitu ya. Itu kadang-kadang 2 jam ini nggak cukup, tetap yang paling enak baca sendiri sudah. Baca sendiri ini. Ini baca sendiri ya. Ini nanti dari sini sepintas itu ya. Saya jelaskan nanti ini ketemu yang tadi yang digunakan untuk konsentrasi tadi ini pada saat T sekian konsentrasinya sekian. Ini pakai neraca massa ini. Ini CL itu konsentrasi interface. Tadi T1 misalnya ya, jadi C1 misalnya gitu. Ini Z1, tetanya jadi teta 1. Ini konsentrasi awal, ini ketinggian awal waktu diaduk ya. Nah, tugasnya baca ini, persamaan ini. Ini soalnya dijelaskan kalau cepat juga tetap ini. Saya dulu belajarnya bacanya juga pelan-pelan gitu, apa maksudnya di sini. Nanti ini. Nanti kalau praktikum yang ngitung ini, tadi kalau digambar tadi kan ada Z1, ada T1, teta ini T-nya di sini.
Nanti dapatkan C1 yaitu konsentrasi di interface pada saat T1 sekian. Nah, ini bisa dihitung. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan C1 dan kita mendapatkan kecepatan pengendapan pada saat interface-nya C1. Artinya kecepatan pengendapan pada konsentrasi C1 dengan cara apa? Slope-nya tadi. Ya, yang persamaan bintang. Nah, ini dibaca sendiri nih, tugasnya. Ya, tugasnya dibaca sendiri konsepnya itu. Karena konsepnya ya agak apa ya, terus terang agak model itu agak jelimet juga. Kalau diterangkan cepat-cepat juga percuma nanti itu. Ya. Terus setelah itu apa ini? Ini tadi V-nya slope-nya itu sama tadi cerita tuh. Akhirnya dapat ini ya. Dapat ini loh, bukan yang penting kolom ini lah. Dari data bed itu kolom ini. Kolom ketiga sama keempat. Ya. Dengan selari yang tadi, yang digunakan misalnya tanah tadi, ini nanti kalau konsentrasi sekian, yang kolom keempat kecepatannya kolom ini yang kiri. Konsentrasi sekian, kolom kiri gitu. Ini nyarinya T tadi, mulai T1, T2 dan seterusnya tadi ya. Kalau waktu zone B-nya belum ada cuma satu aja isinya mestinya. Atau sama nanti V-nya di sini sama. Baru berubah setelah zone B-nya hilang nanti. T sekian terus ada Z-nya terus mendapatkan dua kolom nih yang penting. Nah, itu ya dari data bed-nya. Nah, kemudian sekarang dua kolom ini digunakan untuk mendesain sedimentasi kontinu. Dua kolom ini yang digunakan. Konsepnya adalah tadi gambarnya ini ya. Bedanya sedimentasi bed sama kontinu itu ini. Kita dari gambar ini. Ini kalau di zoom ini ditarik lambat gini. Di scroll tuh nggak mau nih. Nah ini ya sedimentasi, aduh keterusan. Jadi sedimentasi kontinu itu gini. Umpannya itu seluruh yang dibuat seperti waktu yang dicoba bed tadi. Atau kalau kita mau desain ini di suatu pabrik itu ya minta umpannya apa, dicoba sentuhnya, umpannya itu di bawah ditaruh gelas ukur gitu ya. Sehingga kita mendapatkan data C terhadap V tadi. Umpannya masuk ya, terus nanti partikelnya mengendap. Yang nanti di bawahnya keluar pekat ya. Terus ini cairannya overflow ke atas ini kan ditambah terus cairan sama selari. Partikelnya cenderung mengendap, terus cairan ini dianggap jernih lah kalau untuk konsep. Tidak ada partikelnya di sini, tumpah ke sana. Meskipun prakteknya itu ada partikel-partikelnya di sini masih, yang kecil-kecil ya. Yang kecepatan mendampaknya lambat itu ya lama kalau ditunggu turunnya ya. Perlu ini besar. Sehingga ini ya kalau kita belajar ya ini dianggap tidak ada partikel sama sekali, namanya overflow. Ini bentuknya bulat sehingga ini melingkar gitu. Melingkar di bulatan di tepi-tepinya itu terus dikumpulkan terus dibuang. Yang sini yang pekat. Nah, yang pekat itu berapa pekatnya tergantung kebutuhan. Semakin residence time-nya lama, ini semakin pekat. Nanti kalau desain ini harus ditentukan, yang bawah itu konsentrasinya mau berapa. Karena itu menentukan ukurannya dari thickener ini. Ya. Kemudian di sini juga ada sun-sun. Ya. Karena prosesnya seperti tadi, partikel itu mengendap, terus kalau di bawah, nempel di yang paling bawah kan nempel dinding. Nanti di atasnya ikut nempel atau ikut berkerumun gitu. Sehingga di sini juga ada sun-sunnya. Ada zone konsentrasi awal ini, nanti umpan itu masuknya harus di zone yang konsentrasi awal. Jangan di zone jernih, kalau di zone jernih sudah jernih nanti keruh lagi. Jadi umpan itu mau dari atas tengah kita atau mau dari samping, pokoknya masuknya di zone yang konsentrasinya seragam ini di sini. Terus semakin bawah itu ada zone-zone, semakin bawah semakin pekat itulah intinya ya. Seperti yang ada di percobaan bed ya. Bedanya apa dengan percobaan bed nih, zone-zone-nya ini? Nah, ini konsep penting juga nih. Di sini zone-nya ada juga seperti zone yang muncul di percobaan bed. Konsentrasinya dari konsentrasi awal sampai konsentrasi pekat. Bedanya apa tapi dengan konsentrasi dengan percobaan bed zone-zonenya ini?
Siapa yang berpendapat ini keburu waktunya habis? Bedanya apa? Fenomenanya yang membedakan zone, tentang keberadaan zone itu. Zone nggak pernah hilang ya Pak, karena dimasukin Nah, feed yang baru terus. betul ya, itu yang penting. Zone-nya nggak pernah hilang. Kalau di percobaan feed itu zone-nya hilang, zone konsentrasi awal ada terus hilang. Terus yang di bawah konsentrasi awal ini semakin hilang gitu kan. Tinggal konsentrasi yang terakhir. Kapan terakhirnya tergantung itu kalau di feed. Kalau di continue ada terus ini. Steady state dari konsentrasi awal sampai yang dikehendaki berapa itu ada terus. Dan karena steady state itu setiap lapisan itu tetap tempatnya di situ-situ aja nih kalau desainnya benar ya. Yang di bagian sini konsentrasinya sekian. Intinya itu ada terus, semakin bawah semakin pekat. Jadi partikel di continue itu ya mengendap. Semakin bawah semakin pelan pengendapannya ya. Tidak sama. Yang di zona awal itu paling besar, yang di zona awal itu semakin begitu masuk yang tadi zonanya berbeda konsentrasi semakin pelan begitu konsepnya itu. Ya. Kemudian itu paham ya. Jadi ini tetap steady state. Ya. Posisi di titik ini dari dinding di ketinggian segini zonanya konsentrasinya tetap segitu. Sehingga di sini seolah-olah ada lapisan-lapisan yang konsentrasinya berbeda-beda dari ketinggian tertentu ke ketinggian yang lain. Semakin bawah semakin pekat. Nah, kemudian konsepnya ini flak ya. Atau digambar aja ya. Nanti persamanya di sana, pengertiannya. Nah, ini ada flak. Flak itu adalah namanya flak itu mesti apa? Laju per satuan waktu. Kalau flak pengendapan nanti pengertiannya adalah laju pengendapnya partikel per satuan luas per satuan waktu. Saya tadi kurang ya. Flak itu laju per satuan luas, laju per satuan luas. Ya. Mesti ada per waktu per meter kuadrat. Di sini pengertiannya flak ya. Nanti flak pengendapan itu apa? Partikel yang mengendap per satuan luas area titik energinya per satuan waktu. Mengendapnya terhadap apa? Terhadap dinding diukurnya ya. Karena kalau turun ini ya terhadap dinding itu, dindingnya kan tetap terhadap titik tetap dinding ya. Mengendap dia turun gitu. Ya. Terus turunnya partikel jadi flak gini, turunnya partikel itu terhadap dinding tetap itu disebabkan oleh dua faktor. Satu adalah faktor karena tadi setting punya kecepatan terminal Hindley tadi ya. Karena punya kecepatan terminal Hindley maka partikel itu settling terhadap dinding turun gitu. Ini dinamakan apa ya? Batch flak istilahnya. Batch flak. Artinya flak yang diperoleh dari data batch gampangannya. Data batch kan yang diukur kecepatan settling, Hindley settling tadi namanya batch flak ya. Jadi flak totalnya nanti yang salah satunya batch flak. Terus satunya apa? Satunya adalah ini yang bawah turun ke bawah ini kan tidak mungkin partikel padat saja. Kalau padat saja kan juga tidak bisa dipompa. Jadi di sini masih ada apa? Cairannya. Masih ada cairannya di bawah ini tergantung konsentrasinya berapa. Oleh karena itu maka ada istilah aliran underflow ya ini. Ada istilah aliran underflow ke bawah ini. Artinya apa? Cairan di sini di tangki ini fluidanya itu juga turun ke bawah. Ya. Di bagian yang bawah sini terutama. Kalau atas ini turunnya naik ke atas ini. Ada umpan, fluidanya naik ke atas, tumpah yang jernih. Tapi di bawah ini juga ada fluida yang turun ya ke bawah karena di sini ada fluidanya. Karena ada fluida yang turun, maka partikel itu juga turun terhadap dinding akibat dibawa oleh fluida. Betul Pak enggak? Iya kan ya. Karena fluidanya turun kan meskipun dia katakanlah tidak settling kan juga ikut turun terhadap dinding. Ya, kalau ada partikel katakanlah melayang tidak settling di fluida ya, rho-nya sama dengan rho cairannya terus fluidanya turun ke bawah itu kan ikut ke bawah terhadap dinding. Pasti ikut ke bawah ya. Nah, sehingga itu namanya batch underflow. Batch underflow. Sehingga turunnya partikel ke bawah itu disebabkan oleh dua faktor tadi karena settling sama karena terbawa fluida yang turun ke bawah namanya underflow flux. Jadi ada batch flux, ada underflow flux. Nanti flux totalnya dijumlahkan, dari kecepatan partikel terhadap dinding itu jumlah antara apa tadi batch flux dan underflow flux.
Sampai situ ada pertanyaan? Kalau Tidak, bed flag Pak. sama under full flag itu besar mana? Ya tidak tahu besar mana, tapi mesti ada gitu ya. Untuk zone atau lapisan yang konsentrasinya relatif lebih encer, ya, maka bed flagnya relatif lebih besar ya dibanding yang pekat, betul nggak? Bed flag tadi kan dari settling tadi ya. Untuk lapisan yang konsentrasinya lebih encer, yang lebih atas, bed flagnya itu otomatis relatif lebih besar dibanding yang lapisan di bawahnya. Betul ya? Ini bawahnya kan semakin pelan tadi settlingnya. Bed itu kan dari settling. Sebaliknya underflow flux sekarang yang di bawah cairan. Untuk lapisannya lebih pekat, underflow flux-nya lebih besar. Karena apa? Kalau pekat itu geser sedikit aja bawa banyak. Ya kalau ada fluida, ada partikel melayang-layang di situ. Kalau partikelnya padat kan dia geser sedikit, bawahnya kan banyak. Dibanding kalau dia partikelnya jarang-jarang. Artinya underflow flux itu semakin ke bawah semakin besar. Nanti digabung itu antara bed flux dan underflow flux sehingga setiap lapisan itu flux totalnya berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Terus kalau desain gimana? Jadi nanti Anda menghitung setiap dari lapisan dari awal sampai akhir itu flux totalnya berapa yang berbeda-beda tadi. Kalau mendesain nanti dipilih flux yang paling kecil. Artinya apa? Desain klarifikasi ini intinya mendesain apa? Luas area. Terutama yang menghitung luas areanya itu ya. Nanti dipilih flux yang paling kecil. Jadi flux yang paling kecil dikalikan luas area itu jadi apa? Flux dikalikan luas area, kan mau desain luas area. Flux kali luas area itu satuannya apa? Masa ya. Masa per waktu. Apa? Massa per waktu, kilogram per detik. Jadi flux yang terkecil kali luas area itu harus sama dengan apa kira-kira? Itu kilogram per detik. Itu kilogram partikel pengertiannya. Harus sama dengan apa itu? Fit yang masuk ya, Pak. Betul, fit tapi apa? Partikelnya. Ya. Jadi flux terkecil kali A itu kilogram per detik yang settling di sini harus sama dengan kilogram per detik partikel di umpan. Kalau sampai flux kali A itu lebih kecil dari kilogram per fit di umpan, artinya apa? Artinya partikel itu enggak turun semua, nanti ada yang sini ke sini keruh. A-nya kurang artinya kan ya. A-nya kurang. Yang didesain kan A-nya yang ditentukan. Makanya kenapa A-nya dipilih yang terkecil? Yang terkecil itu fluknya kenapa dipilih yang terkecil? Fluk yang terkecil itu artinya lapisan yang kemampuan menurunkannya itu paling kecil. Jadi kalau desain itu yang dipilih ya kemampuan yang paling kecil. Kemampuan yang paling kecil aja mampu, yang lebih besar kan mampu untuk menurunkan partikel yang sebanyak di umpan ini, gitu ya. Kenapa ya dipilih yang terkecil? Kalau dipilih yang terbesar nanti yang terbesar mampu tapi lapisan yang kecil tidak mampu menurunkan sejumlah partikel yang sama dengan umpan sehingga artinya ada yang lolos sini artinya tidak berhasil itu. Kurang berhasil lah walaupun tidak berhasil ya, kurang tidak bisa menghasilkan jernih. Sasarannya itu harus menghasilkan jernih. Makanya nanti di flagnya dihitung setiap lapisan ya. Terus dipilih yang paling kecil. Habis ya.
itu fluknya ya. Jadi dari situ nanti dihitung setiap lapisan terus dipilih yang terkecil digunakan untuk menghitung luas area. Jadi luas area kali fluk terkecil harus sama dengan jumlah partikel yang masuk di umpan. Yang masuk di umpan itu berapa jumlah partikelnya? Ya, konsentrasi umpan kalikan laju alir volumenya. Ya, jadi konsentrasi umpan itu kilogram per meter kubik, kali laju alir volumenya meter kubik per detik misalnya. Jadi nanti kilogram per detik padatan harus sama dengan itu yang FL kali apa tadi? Kali A-nya harus sama dengan C0 kali Q0. Konsentrasi umpan kali laju alir volume umpannya. Jadi ketemu A. Sudah itu aja. Jadi prinsipnya desain klarifikasi menghitung A. Menghitung A itu bukan suatu yang ini, itu penting karena kalau A-nya terlalu kecil nanti tidak tercapai, itu tidak bisa jernih. Kalau A-nya terlalu besar itu A itu nanti linear dengan biaya investasi. Semakin besar A-nya semakin mahal alat-alat yang lain juga di samping lahannya lebih besar ya. Jadi pada intinya mendesain klarifikasi atau teknik itu adalah mendesain luas area. Kalau yang di pabrik yang sangat besar dia, nanti di bawah itu bentuknya konus, lumpur yang mudah mengendap, yang pekat itu dikeruk istilahnya ya. Dikeruk pakai kerok itu yang berputar terus selalu berputar ya, untuk mendorong ke ujung konusnya. Sehingga kalau klarifikasi itu kelihatan di atas seperti ada jembatan itu sebenarnya bergerak itu. Bergerak revolving rig itu keroknya itu, revolving rig yang digambar itu bergerak. Slow revolving rate itu bergerak dengan kecepatan yang sangat pelan. Seperti jembatan kalau dilihat dari atas. Itu ada pertanyaan? Terus Tidak, kalau ya nggak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Dapat tadi? Nggak ada. Oh, nggak ada. Terus gini, klarifikasi itu di samping luasnya, sebenarnya kan kedalamannya. Intinya begini, yang penting itu desain luas, kalau kedalamannya itu tidak terlalu berbeda. Jadi sebenarnya kedalaman itu hanya untuk memberi kesempatan partikel itu mengendap. Jadi antara klarifikasi yang luasnya berbeda, kedalamannya tidak terlalu berbeda, standar ya. Yang berbeda itu biasanya untuk itu ada di slide saya, itu zone kompresinya aja. PC itu, zone kompresi. Zone kompresi itu adalah zone untuk membuat partikel itu pekat itu ya. Di tengah-tengah itu. Namanya zone kompresi. Itu aja yang mungkin perlu dihitung, di situ di slide itu ada cara ngitungnya. Tapi intinya tidak terlalu berbeda, yang zone umpannya itu harus diberi juga sekian feet atau sekian meter, itu biasanya standar. Ya, ada standar-standar. Yang harus desain yang menentukan itu yaitu luasnya itu. Kalau ke dalamnya hampir-hampir tidak berbeda banyak itu ya. Yang penting luasnya. Sudah itu saja tambahannya ya. Jadi paham ya, nanti di praktikum Anda mencari database tadi hubungan GNV, terus setelah itu mendesain kontinu setelah kalau umpannya laju volume yang sekian dengan konsentrasi seperti yang dicoba, berapa luas areanya yang dibutuhkan ya, dengan underflow-nya ditentukan sendiri aja. Saya pengen konsentrasi underflow sekian misalnya, itu berapa umpan yang dibutuhkan. Kalau konsentrasi underflow ketemu ya sebenarnya laju underflow cairannya itu ketahuan karena cairannya ketahuan yang ke bawah. Itu saja tambahannya ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri, itu rumus-rumusnya dibaca sendiri sambil baca textbooknya kalau bisa. Nanti kalau ada kesulitan boleh WA di saya ya. Lewat Japri atau lewat grup ini juga bisa kalau ada yang bersamaan yang kurang paham setelah baca berkali-kali gitu misalnya. Saya akhiri ujiannya minggu keberapa itu pokoknya sesuai jadwal ya. Polanya seperti yang lalu. Ujiannya seperti UTS polanya. Jadi saat jam itu nanti saya share. Kemarin di-share di grup nih ya soalnya ya. Iya. Jadi pastikan semuanya ikut grup. Ini karena kalau U1 itu ada asistennya ya. U1 ada asistennya, jadi pastikan semuanya ikut grup. Terutama yang angkatan
angkatnya sedikit itu jumlahnya, angkatannya banyak biasanya gampang ya, angkatnya sedikit itu tolong teman-temannya ya, kalau nggak masuk grup nanti gimana cara sharingnya susah. Semua dipastikan masuk grup ya. Nanti sesuai jamnya, nanti saling ingatkan, saya ingatkan juga nih kalau pulang sehari atau gimana. Jamnya saya lupa. Ya pada jam itu nanti kurang atau pas jam itu saya sharing itu waktunya sesuai dengan yang di soal ya, berapa menit ya itu Anda kumpulkan. Ya. Nanti perintahnya seperti yang lalu kira-kira. Di email diberi nama apa. Yang lalu kan jalan juga. Kalau ada problem cepat ngasih tahu saya ya saat itu ya. Ini masalahnya ada teknologi karena ada problem apa itu saat itu juga WA saya. Oke, ada pertanyaan? Jadi nilainya nanti ada satu nilai tugas sama tugas kelompok ya sama nilai UAS itu aja. Tugas kelompoknya ini saya share nilainya. Kalau ada yang tanya nanti itu yang ngoreksi terus terang asisten, nanti kalau ada tanya ya tanya ke asisten. Cukup ya, kalau cukup saya akhiri, sudah sampai UAS ya, terus Anda libur ya. Oke, selamat siang, terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya.